Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Pernah nggak sih kita lihat rumah teman yang lebih mewah, mobilnya lebih keren, terus di hati tuh ada rasa, wah enak ya jadi dia? Wajar, itu manusiawi banget. Tapi hari ini kita bakal lihat perasaan itu dari kacamata yang beda total. Lewat sebuah pertanyaan yang jujur aja, mungkin bakal bikin kita kaget. Pertanyaannya jadi begini, waktu kita tergiur sama kemewahan itu, jangan-jangan sebetulnya kita lagi tergiur buat dihisap lebih lama dan lebih rumit sama Allah? Nah loh, pertanyaan ini langsung mindahin fokus kita dari sekedar kagum sama dunia jadi mikirin pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Ada satu kaidah yang dasar banget dalam agama kita. Siapapun yang hartanya di dunia itu sedikit, maka hisapnya, perhitungan amalnya nanti bakal lebih enteng dan lebih cepat. Ini kalau dipikir-pikir harusnya bikin kita nanya, kenapa juga kita mesti sedih kalau harta kita nggak seberapa? Nah, disinilah jebakannya. Ambisi duniawi yang gak ada remnya itu sering banget bikin kita lupa sama prinsip tadi. Kita jadi ikut-ikutan lari, ngejar harta, tanpa sadar kita masuk ke sebuah permainan yang justru bakal nyusahin kita sendiri nanti. Ujung-ujungnya pertanyaannya jadi, siapa sih yang pegang kendali? Kita atau harta kita? Penawarnya, obat dari perangkap tadi itu, ada pada satu sifat mulia yang namanya qanaah. Simpelnya, qanaah itu kemampuan hati kita buat merasa cukup dan puas sama apa yang Allah udah kasih. Ini bukan berarti kita jadi pemalas ya, tapi ini soal ngendaliin hati biar nggak rakus dan nggak ngerasa kurang terus. Dan ini poin yang penting banget buat digarisbawahi. Seringnya sumber masalah atau penderitaan seseorang itu bukan karena dia miskin. Sejujurnya, apa yang dia punya itu udah lebih dari cukup buat hidup. Tapi karena nggak ada sifat qanaah di hatinya, dia terus-terusan merasa kurang. Nah, rasa kurang inilah yang akhirnya menenggelamkan dia. Nah, ini dia visualnya. Pilihannya cuma dua. Kalau kita nggak punya qanaah, ujung-ujungnya hidup kita yang diatur sama harta. Waktu sholat kita keganggu karena sibuk kerja. Hubungan keluarga jadi renggang karena ngejar dunia. Akhirnya, kita jadi budak dari harta kita sendiri. Padahal kan seharusnya kita yang jadi tuannya, kita yang ngendaliin harta itu. Biar kita makin paham, yuk kita lihat langsung gimana sih Al-Quran ngegambarin hakikat kehidupan dunia ini. Ini bakal ngasih kita sudut pandang yang jauh lebih jernih. Di surat Al-Ankabut, Allah bilang kalau dunia ini nggak lebih dari senda gurau dan permainan. Cuma sementara, nggak serius. Kehidupan yang asli, yang beneran, itu ya di akhirat nanti. Kalau di surat Al-Hadid, penjelasannya lebih rinci lagi. Ayat ini tuh kayak ngasih lihat tahapan-tahapan gimana dunia menipu kita. Coba kita lihat rinciannya. Lihat deh tahapannya. Awalnya cuma kayak permainan. Seru. Terus jadi sesuatu yang bikin kita lalai dari tujuan hidup. Naik level lagi, jadi perhiasan yang kita pamerin. Puncaknya jadi ajang buat sombong-sombongan. Dan akhirnya, ya kayak tanaman yang kering, semua itu bakal hancur, lenyap. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu juga hakikat dunia. Terus solusinya gimana dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Ada 2 langkah praktis yang bisa kita coba latih, biar hati kita bisa punya sifat qanaah. Langkah nomor 1, dan ini pondasinya, bersyukur. Coba deh, lihat apa yang udah ada di genggaman kita sekarang. Syukuri itu, fokus ke nikmat yang udah dikasih, bukan ke apa yang orang lain punya. Dan biar rasa syukur ini makin nancep di hati, coba deh ingat-ingat ini. Bahkan barang yang kita punya sekarang, yang mungkin kita anggap biasa aja, itu semua nanti bakal ditanya satu-satu. Nyusun jawaban buat hisap dari nikmat yang ada sekarang aja, itu udah repot banget loh. Langkah praktis yang kedua, jangan lupa sedekah. Sedekah itu cara paling ampuh buat ngelepasin ikatan hati kita sama harta. Waktu kita ngasih, kita seolah-olah bilang ke diri sendiri, ini loh, aku tuannya, bukan budaknya. Sedekah itu membersihkan harta sekaligus melapangkan hati. Jadi, intinya adalah mari kita ubah cara pandang kita. Setiap kali lihat kemewahan dunia, jangan sampai hati kita ikut silau. Justru, jadikan itu pengingat buat lebih bersyukur sama yang kita punya, karena semua itu ada pertanggungjawabannya. Semoga kita semua dijadikan hambanya yang qanaah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.